Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMPN 199 Jakarta, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Eri Wiharto MPD, yang senantiasa tidak henti-hentinya berkreasi dalam memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Guru. Salah satunya adalah kegiatan ini, yaitu kegiatan Ramadan. Meskipun dalam situasi yang seperti yang kita rasakan sekarang ini dalam suasana pandemi COVID-19. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan lindungan kepada beliau. Juga yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid yang senantiasa dengan setia mendampingi, mengkondisikan anak-anaknya, putra-putrinya dalam setiap mengikuti kegiatan belajar selama pandemi COVID-19 ini. Dan teramat istimewa kegiatan di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Anak-anakku, siswa-siswi SMPN 199 Jakarta yang Bapak banggakan, syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang telah banyak mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan itu semua sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang baik. Wabil khusus kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua senantiasa di bawah bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP 199 Jakarta, pada kesempatan ini perkenankan Bapak menyampaikan tausiah Ramadan dengan tema Hifdzil Lisan, atau yang dikenal atau disebut menjaga lisan.
Anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya memberikan warning kepada kita, semacam peringatan kepada kita, di mana hadis itu berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa, tetapi dari ibadah puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis ini benar-benar memberikan peringatan kepada kita agar ibadah puasa kita jangan sampai ibadah puasa yang sia-sia. Sudah lapar, dahaga, puasa kita nggak dapatkan apa-apa. Itu sungguh sangat naif. Kenapa demikian? Karena puasa kita hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja. Sementara sikap kita, tingkah laku kita, tutur kata kita tidak dijaga. Dan salah satu hal yang sangat penting untuk kita jaga agar puasa kita tidak sia-sia adalah ucapan kita, tutur kata kita, lisan kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang individu itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Tutur kata, omongan atau ucapan yang kita sampaikan kepada siapapun itu sangat menentukan, sangat berpengaruh baik terhadap diri kita, apalagi terhadap orang lain. Baik buruknya ucapan kita itu sangat mencerminkan, menggambarkan keimanan kita, keimanan seseorang. Bisa dilihat baik buruknya, tebal tipisnya juga diantaranya. Jadi bagaimana dia berucap, bagaimana dia bertutur kata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain beliau menegaskan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu muslim yang benar-benar muslim, yaitu seorang muslim yang membuat muslim lainnya selamat dari omongannya, dari ucapannya, dan juga tangannya atau perbuatannya. Ucapan, tutur kata yang kita sampaikan itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang baik, bahkan bisa dijadikan semacam tolak ukur bagi tingkat keislaman dan keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala ya'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Rawahu Shaykhan wa Abi Huzaimah. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka janganlah sakiti tetangganya. Dan barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
maka bertutur katalah, berbicaralah yang baik. Kalau tidak, diam. Jadi berdasarkan hadis ini jelas sikap seorang muslim sejati, sikap seorang mukmin hendaknya hanya bertutur kata yang baik-baik saja. Kalau tidak mau berucap yang baik, kalau tidak mau berbicara yang baik, sikap seorang yang beriman lebih baik diam. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, di bulan suci Ramadan ini, ucapan kita, apa yang terlontar dalam mulut kita, itu sangat menentukan. Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan, "Idza sumtu falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Yang artinya, apabila engkau berpuasa, maka berpuasa pula lah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu. Yaitu berpuasa dari hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan menjaga lisan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menegaskan, khamsyatu asya'a tubtilus saum ay tubtilu sawabahu, al-kadhibu wal ghibatu wan namimah wal yaminul ghamus wan nadhuru bisyahwah, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa, dalam arti merusak, menghancurkan, meniadakan nilai pahala puasa. Secara syar'i puasanya memang nggak batal, tetapi secara hakikah, pada hakikatnya nilai puasa dia tidak bernilai sama sekali. Kenapa? Karena menurut mereka, karena ia melakukan salah satu perbuatan yang akan diterangkan ini, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama, al-kadhibu, perkara yang dapat merusak puasa, membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta. Al-kadhibu, berdusta. Subhanallah. Pertanyaannya, pernahkah kita berdusta? Tentu jawabannya kita sendiri yang tahu. Kalian tahu. Bertanya pada diri sendiri, pernah berdusta? Pernah berdusta kepada teman? Pernah berdusta kepada orang tua? Pernahkah kita berdusta kepada Bapak Ibu guru? Jawabannya kalian sendiri yang tahu. Ternyata berdusta adalah salah satu karakter, salah satu sifat yang sangat jelek dalam pandangan ajaran Islam. Sampai-sampai kalau dia sedang melakukan ibadah puasa saja, gara-gara dia berdusta, puasanya bisa batal, dalam arti batal pahalanya, sia-sia karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Selain daripada itu, berdusta, berbohong, atau yang sejenisnya,
Misalnya memberikan kesaksian palsu, itu juga dusta. Sumpah palsu, itu juga termasuk kategori dusta. Nah, ini bisa merusak pahala puasa. Di bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk selalu berkata jujur. Secara tidak langsung, kita sedang dididik, digembleng oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang jujur, amanah, berbicara apa adanya, mengatakan apa adanya. Karena akibat dusta, akibat kebohongan, orang lain menjadi susah, orang lain menjadi menderita, dan dampak kerusakannya sangat banyak. Selain daripada berdosa, merusak ibadah puasa, juga bisa merusak hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan di antara kita. Untuk itu, mari kita sama-sama berkomitmen untuk selalu jujur. Memang jujur apa adanya itu kadang-kadang tidak enak, kadang-kadang malu, tapi itu sesungguhnya yang terbaik. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang sejujurnya, walaupun pahit, walaupun malu, walaupun gak enak, itulah yang terbaik. Memang mulut, lisan kita kadang-kadang bawaannya pengennya berbohong, pengennya berdusta. Mari kita perangi, jangan sampai ngikutin mulut itu dengan berdusta, berbicara bohong. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang kedua, perkara yang dapat merusak ibadah puasa, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Lagi-lagi dari lisan kita. Ghibah yaitu membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Ini satu sikap mental yang sangat jelek dalam pandangan Islam. Ghibah, menyebarkan, membicarakan kejelekan, kekurangan, kelemahan orang lain. Ini juga lagi-lagi berkaitan dengan lisan kita. Dan yang berikutnya yaitu yang ketiga, namimah, mengadu domba. Ini juga dapat merusak ibadah puasa. Pengadu domba antara satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antar individu. Ini juga perbuatan yang sangat tidak terpuji, bahkan bisa merusak pahala puasa. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan, siraru ibadillahi al-masyaqqun wan namimah al-mufarriquna baina ahibbah. Sejahat-jahat hambaku, sejahat-jahat hamba Allah adalah penghasut dan pengadu domba. Pengadu domba dan juga pemecah belah antar dua golongan yang saling berkasih sayang. Penghasut, pengadu domba, dan pemecah belah ini berkaitan dengan sikapnya, karakternya orang-orang munafik. Dan ini dicap oleh Rasulullah sebagai orang yang paling jahat. Untuk itu kita harus menjaga lisan untuk menjaga dari hasutan, adu domba, dan pemecah belah.
Dan yang ketiga, yang keempat, wal yaminul ghamus, berkaitan dengan lisan pula, yaitu sumpah palsu atau janji palsu. Hal-hal yang palsu, sumpah palsu, janji palsu, itu karena dampaknya, akibat yang ditimbulkan oleh sumpah atau kesaksian yang palsu itu sungguh sangat dahsyat. Orang yang baik-baik, orang yang benar, orang yang jujur bisa saja menjadi celaka karena kesaksian sumpah palsu dari seseorang. Bahkan sumpah palsu masuk dalam kategori salah satu dosa besar. Yang terakhir, wan nadhuru bisyahwah, yang kelima, yang dapat merusak ibadah puasa, yaitu melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat atau gairah seksual. Misalnya, kita sedang berpuasa, kemudian melihat adegan atau gambar yang seronok yang menimbulkan syahwat, itu bisa menghilangkan, menghancurkan pahala puasa kita. Atau misalnya ada kucing yang sedang kawin, kita lihat, kita pelototin, menimbulkan syahwat, itu juga dapat merusak ibadah puasa. Ini berkaitan dengan penglihatan atau pandangan mata kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk itu marilah kita jaga ibadah puasa kita, terutama lisan kita, mulut kita, agar hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bertutur kata, karena itu sangat menentukan kredibilitas kita, baik buruknya akhlak kita, baik buruknya iman kita. Bahkan kalau kaitannya dengan ibadah puasa, termasuk yang menentukan kualitas ibadah puasa kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, mari kita renungkan bersama sebagai akhir dari tausiah ini. Kita renungkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Sahal ibnu Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Sahal bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang bisa menjaga baina lahyaihi, antara kumis dan jenggot, yaitu mulut, wama baina rijlaihi, dan bisa menjaga antara dua kaki, yaitu farji, admallahul jannah, kata Rasulullah, maka saya jamin baginya masuk surga. Artinya orang yang menjaga lisan dan farjinya dijamin oleh Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga membawa manfaat yang banyak bagi kita semua. Manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.